Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Dan saya kali ini bicara soal Pascal Strike. Sudah lama memang pingin, tapi momentumnya saya harus tunggu ya. Sampai pada kemarin Rabu ketika pelatih tim nasional oranye Belanda, Ronald Koeman, mengumumkan daftar pemain Belanda untuk ikut ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. 26 pemain sudah diumumkan dan saya menanti apakah nama Pascal Strijk itu berada di dalamnya. Ini pemain belakang yang saya pikir tampil begitu baik ya, bersama dengan Leeds United di Liga Primer Inggris. Dia bermain 33 kali dan bagi kita tentunya bangga. Kita punya pemain yang berdarah Indonesia yang hampir dalam 3 tahun terakhir nggak salah ya, selalu dikaitkan dengan Indonesia, tetapi memang belum karena dia masih berpikir untuk bisa apakah bermain di Belanda atau Belgia. Jadi Pascal Strijk belum bisa menentukan sikapnya apakah bisa ke Indonesia, walaupun memang ada mungkin ya keinginan itu. Sampai saya melihat kemarin karena dia menginginkan lihat posisi terakhir, situasi kondisinya di saat announce atau diumumkan oleh Ronald Koeman, dan ternyata dia tidak ada. Pascal Strijk ini kalah bersaing teman-teman ya, tentunya dengan skuad yang ada. Kalau saya lihat dengan 26 pemain yang terutama dia akan bermain sebagai back tengah. Ya, pemain dengan tinggi 190 cm ini itu harus bersaing dengan Virgil van Dijk, kapten tim Belanda. Ya pasti akan kalah. Tapi dia masih berharap bahwa dia akan masuk kalau memang ada cari 4 center back di dalam. Namun Ronald Koeman tidak memanggil dia, ya, mengabaikan Pascal Strijk karena dia lebih memilih ada Nathan Ake yang bermain di Manchester City. Ya kalau kita tahu kalau dengan Virgil van Dijk kan Liverpool. Kemudian Van Hecke, ini pemain yang tidak tergantikan dan memang bagus bermain untuk Brighton and Hove Albion juga di Liga Primer. Sering bertemu dengan Pascal Strijk dalam beberapa pertemuan di Liga Primer. Dan juga dengan bek tengah yang terpilih adalah Mickey van de Ven, ya, ya, dari Tottenham Hotspur. Itulah 4 bek tengah yang masuk di skuad Belanda untuk Piala Dunia. Maka Pascal Strijk terpinggirkan. Dengan terpinggirkannya Pascal Strijk, maka harapan bagi kita untuk bisa mendapatkan pemain ini semakin terbuka. Jalan menuju untuk dinaturalisasi di timnas bisa saja kita dapatkan. Tergantung nanti bagaimana pembicaraan yang ada dari PSSI, dari Ketua Umum, dari John Hartman dengan Pascal Strijk untuk meyakinkan dia, ya, agar bisa masuk di dalam skuad timnas kita. Artinya untuk ke depan pemain berusia 26 tahun ini bisa bergabung dan bisa bermain paling tidak kalau diurus dari sekarang dan dia sudah firm, bertekad untuk bermain bersama dengan timnas, karena peluang untuk di timnas Belanda pasti sudah tertutup dan di Indonesia sangat terbuka. Maka harapan itu ada di FIFA Asian Cup itu pada bulan September Oktober, Piala Asia di Januari dan Februari 2027, dan kualifikasi untuk Piala Dunia 2030. Di sanalah Pascal Strijk bisa kita lihat ya, bisa bermain dengan tim nasional kita jika semua berjalan dengan lancar ya. Dan kita berharap bersama tentunya bahwa dia akan bergabung. Ini akan semakin kuat saya pikir. Untuk di jantung pertahanan kalau tambah 1 aja dengan Pascal bergabung, maka kita tidak akan pusing. Kalau sekarang kan dengan Kapten Jay Ises yang bermasalah, kembali mengalami cedera dengan klubnya Sassuolo setelah terakhir melawan Parma, itu kan kita agak gimana, karena tidak ada pemain yang seperti Jay Ises ya, walaupun memang di belakang masih ada Kevin Dix, bisa ditarik ke tengah, ada Elkan Baggett, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Tetapi sosok Jay Ises ini memang sangat kita perlukan untuk bisa ada di sana. Ya, memang agak berpengaruh kalau dia tidak ada. Tapi kalau sudah ada Pascal Strijk, itu akan aman semuanya. Ya, perpaduan dia bermain dengan
Jai Ises juga sangat sangat baik. Mau bermain dengan flat 4 back, oke. Mau bermain dengan 3 back juga dia siap. Tinggal tergantung Herman memanfaatkan keberadaan dari Pascal Struijk, dan kita akan sangat beruntung ya kalau bisa mendapatkan pemain ini. Ya, karena dengan ada dia berarti di belakang sudah tebal. Sebenarnya ada satu pemain lagi teman-teman ya, yang tidak terpanggil, yang diharapkan dia juga ingin bermain bersama dengan Belanda, tapi Ronald Koeman tidak memanggil dia. Ini pemain bek kiri dan juga bisa bermain di bek tengah. Jadi ada 2 opsi yang dia bisa dapatkan. Ya kalau kita dapat dia, memang dia sudah dikaitkan juga dengan beberapa tahun terakhir untuk bisa bermain karena punya darah Indonesia. Ya, itu Jayden Osterwolde. Ya, dia bermain di Fenerbahce, masih 25 tahun. Ya, pemain belakang. Jadi kalau dia ada juga tambah kuat, tetapi di belakang sudah penuh. Ya, walaupun dia pemain yang bagus, memang kalau kita dapat dia kelas timnas kita ya untuk bertarung di level yang tinggi di Asia dan untuk Piala Dunia ya, dengan Jayden Osterwolde bisa datang dan dia sudah tersedia. Harapan dia untuk bisa bergabung dengan timnas pupus ya tidak bisa karena dia mungkin kalah bersaing dengan Justin Timber yang ada di sana, juga Nathan Ake yang bisa bermain di kiri. Jadi memang kalau kita bisa pendekatannya dengan Jayden ini akan jauh lebih bagus. Walaupun kita sebenarnya butuh itu pemain depan ya, striker yang ada. Ya, jadi kalau ada penambahan mungkin 4-5 pemain lagi, wah ini mantap. Karena kan sekarang yang kita dengar yang akan diproses yaitu Luke Fikri dan Michel Becker ya, untuk masuk di dalam kloter awal John Herman. Tapi kelas mereka itu jauh, bukan grade A mereka. Kalau grade A ini itu ada di Pascal Struijk dan Jayden Osterwolde. Dan memang antara langit dan bumi perbedaannya. Karena mereka bermain di liga-liga yang top. Pascal di Leeds ya di Liga Primer, kemudian di Jayden bermain di Fenerbahce di Turki ya, di divisi utama ya. Kalau Luke Fikri kan itu di MacArthur di Australia, itu pun bukan juara Australia, bahkan berada di luar 5 besar MacArthur. Apalagi dengan Michel Becker, memang masih muda dua-duanya, tapi main di universitas di Georgetown di Amerika ya. Walaupun dia dikaitkan dengan Colorado Rapids, tapi jauh lah kalau dibandingkan dengan kualitas Pascal dan Jayden itu ya. Tapi kita bisa mendapatkan mereka ya, kita tetap bersyukur bahwa kita bisa ada ini. Tinggal ada penambahan lagi kan. Kalau bergabung dengan Dean Chamberlain ya di depan, ini akan jauh lebih bagus juga ada penambahan. Jadi saya pikir kalau dengan 5 penambahan termasuk dengan Pascal ada, ini akan membuat tim nasional kita kuat ya di semua lini. Ya kita perlu ada tambahan dengan 1 pemain tengah juga. Konon kabarnya Laurens Ulrich akan bermain di tengah, tapi kan kita belum bisa mendapatkan kepastian fix 100%. Ya tinggal menunggu saja lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh federasi dan John Herman terhadap Laurens Ulrich ini. Dan kita berharap, kita berdoa bersama bahwa semua bisa berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita bidik untuk naturalisasi pemain-pemain tambahan di tim nasional kita untuk memperkuat ya timnas kita di bawah John Herman ini akan terpenuhi dan terwujud ya. Dan saya sangat berharap bahwa dengan tidak adanya nama, sekali lagi ya, Pascal tidak ada di tim Belanda, semoga dia sudah pasti untuk bisa kita dapatkan ya. Tergantung dengan niat seorang Pascal dan bagaimana memastikan dari John Herman terhadap komunikasi dengan Pascal Struijk. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara setelah pengumuman tim nasional Belanda dengan 26 pemain, tidak ada nama Pascal Struijk, dan membuka harapan pintu buat dia bermain di timnas. Semoga semua akan terjadi ya ke depan, dia akan tersedia. Kita tunggu saja nantinya, dan ada beberapa penambahan pemain lainnya. Ya, wassalam, ciao.